Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlita, Stambuk A1 Q1 21017 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021. Sebelum menjelaskan tentang observasi di kelompok penyaji, sebelumnya itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mampu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah instrumen non-tes ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Sebelumnya itu saya menyadari bahwa di tugas vlog ini masih akan banyak kekurangan, namun saya akan membuat tugas ini sesuai dengan kemampuan saya. Baik, untuk mempersingkat video ini, saya akan langsung menjelaskan sesuai pemahaman saya tentang observasi di kelompok penyaji. Sebelum kita membahas terlalu jauh tentang observasi, perlu kita ketahui apa itu observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-faktor yang diamati, khususnya kecakapan sosial. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Adapun jenis-jenis observasi itu ada 3. Yang pertama, jenis partisipan, observasi sistematik, dan observasi eksperimental. Yang pertama, observasi partisipan, di mana pengamat ikut andil dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua, observasi sistematik, merupakan observasi dengan menggunakan kerangka yang berisi faktor-faktor yang ingin diteliti yang telah dikategorikan terlebih dahulu secara struktural. Yang ketiga, observasi eksperimental, merupakan observasi di mana pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati, namun dapat mengendalikan unsur-unsur tertentu, sehingga tercipta tujuan yang sesuai dengan tujuan observasi. Sedangkan jenis-jenis observasi menurut Rianto ada 5. Yang pertama, observasi partisipan, observasi non-partisipan, observasi sistematik, observasi non-sistematik, dan observasi eksperimental. Setelah jenis-jenis dari observasi, di sini juga observasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan observasi, data yang didapat dapat lebih bersifat objektif dalam melukiskan aspek-aspek kepribadian peserta didik menurut keadaan yang senyata-nyatanya. Yang kedua, data hasil observasi dapat mencakup berbagai aspek kepribadian masing-masing individu peserta didik. Dengan demikian, maka di dalamnya pengolahannya tidak berat sebelah atau hanya menekankan pada salah satu segi saja dari kecakapan atau prestasi belajar mereka. Yang selanjutnya, observasi juga memiliki kelemahan. Yang pertama, observasi sebagai salah satu alat penilaian hasil belajar tidak selalu dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh pengajar. Yang kelemahan yang kedua, kepribadian dari observasi juga seringkali mewarnai atau menyelinap masuk ke dalam penilaian yang dilakukan secara observasi. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan observasi. Namun yang saya sebutkan ada 2, tapi pada umumnya kelebihan dan kelemahan observasi itu masih banyak lagi. Sedangkan tujuan dari observasi sistematik bertujuan supaya observasi yang dilakukan oleh peneliti terstruktur, tidak keluar dari alur penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati perilaku agresif yang ditunjukkan oleh siswa. Observasi juga digunakan untuk mengetahui secara langsung bentuk bimbingan yang dilakukan oleh guru dan orang tua pada siswa berperilaku agresif. Itulah tadi sedikit penjelasan saya atau pemahaman saya secara garis besar tentang observasi
di kelompok penyaji. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.